Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis makro industri, fundamental, dan teknikal terhadap keputusan pembelian saham perusahaan pada aplikasi Stockbit. Yang beranggotakan saya sendiri, Snaini Nur Safitri, dan teman saya Novita Ramadhani. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pasar uang dan modal syariah. Yang pertama yaitu ada analisis makro. Kinerja perekonomian global terus membaik dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2021. Membaiknya perekonomian global tersebut disebabkan oleh meningkatnya mobilitas dan dampak dari insentif politik yang masih berlangsung di berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan China. Perkembangan berbagai leading indikator pada November 2020 menegaskan berlanjutnya perbaikan ekonomi global. Manufacturing and Service Manager Index terus meningkat di Amerika Serikat dan China. Kepercayaan konsumen dan perusahaan terus membaik di Amerika Serikat, China, dan Eropa, dan tingkat pengangguran menurun di banyak negara. Dengan perkembangan tersebut, pemulihan ekonomi global diperkirakan akan menyusut sekitar 3,8% pada tahun 2020 dan kemudian terus tumbuh hingga 5,0% pada tahun 2021. Analisis makroekonomi membantu penganalisa untuk memahami dan menganalisis kinerja perekonomian suatu negara. Data makroekonomi Indonesia digunakan untuk menganalisa, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto, yang kedua inflasi, yang ketiga kurs rupiah, yang keempat tingkat bunga, yang kelima anggaran defisit, keenam investasi swasta, dan yang ketujuh yaitu neraca perdagangan dan pembayaran. Yang kedua yaitu ada analisis industri. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun 0,29% ke level 6.581,48 pada perdagangan terakhir tahun 2021. Kamis 30 Desember. Dengan begitu, secara year to date, IHSG tercatat naik 10,08% dibanding IHSG pada akhir 2020 yang berada di posisi 5.979,7 pada tahun 2021. IHSG sempat bergerak ke level tertinggi sepanjang sejarah all time high ketika menyentuh level 6.723,39 pada 22 November 2021. Sebaliknya, pada tahun 2020 IHSG terbilang berada di masa kelam karena sempat merosot tajam ke level 3.137,63 pada tanggal 24 Maret 2020. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pada Kamis 30 Desember, 10 saham teratas yang menjadi penggerak atau leader IHSG sepanjang tahun 2021 adalah ARTO, DJII, BBHI, TLKM, BBCA, MASA, BEBS, EMTK, BYAN, dan BMRI. Sebaliknya, 10 saham teratas yang menjadi pemberat atau laggard yaitu IHSG adalah Unilever, HMSP, MAYA, BUKA, SNKR, BRIS, POLL, ASII, BRPT, dan UNTR. Yang ketiga yaitu ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Kinerja perusahaan itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara makro. Selain itu, digunakan untuk mengetahui penilaian harga saham serta menentukan apakah suatu saham yang ada di pasar saat ini sedang mengalami overvalued atau undervalued. Analisis fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisa. Adapun analisa fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisa tingkat nilai
ROA atau Return of Asset. Yang kedua, Return on Equity. Yang ketiga, Earning per Share. Yang keempat, Price Earning Ratio. Selanjutnya, Current Ratio. Selanjutnya, PBV atau Price to Book Value dan valuasi Dividend Discount Model atau DDM. Yang pertama yaitu ada ROA atau Return on Asset. Return on Asset merupakan salah satu rasio dalam menganalisis profitabilitas perusahaan, di mana ROA menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka akan semakin baik tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari pengelolaan asetnya. Dengan semakin besar efisien, maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat, yang nantinya akan meningkatkan harga saham, di mana ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity. Return on Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Nilai ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Yang ketiga yaitu ada ROI atau Return of Investment. ROI merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penanaman investasi. Nilai ini berfokus untuk mengetahui sebesar investasi mampu mendapatkan bagi perusahaan. Peningkatan laba memberikan efek positif terhadap kinerja perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Hal ini akan direspon positif oleh investor, sehingga permintaan saham perusahaan akan meningkat dan harga saham perusahaan pun ikut meningkat. Yang keempat yaitu ada EPS, Earning per Share. Earning per Share adalah jumlah laba per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan. EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham perusahaan. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Yang kelima yaitu ada PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio adalah perbandingan antara harga pasar per saham dengan laba per saham terhadap pertumbuhan pendapatan yang diharapkan. Price Earning Ratio mengukur jumlah pembayaran investor dari pendapatan perusahaan. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi nilai PER ini, yaitu tingkat pertumbuhan laba dan dividend payout rate. Apabila tingkat pertumbuhan laba semakin tinggi, maka nilai Price Earning Ratio juga akan naik. Yang keenam yaitu ada Current Ratio. Current Ratio adalah cara perhitungan rasio likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid atau current asset. Current ratio dapat dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang ketujuh yaitu ada Price to Book Value. Price to Book Value adalah nilai buku. Ialah nilai saham berdasarkan pembukaan emiten. PBV merupakan rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, yang mana dilakukan dengan membandingkan nilai pasar saham terhadap nilai buku per lembar saham. Yang terakhir yaitu adalah Dividend Discount Model atau DDM. Dividend Discount Model merupakan model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan seluruh aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Apabila investor membeli atau menahan sahamnya, maka yang diperoleh hanya dividen dari perusahaan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kemudian ada analisis fundamental perusahaan berdasarkan analisis industri. Yang pertama ada sektor pertanian. PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk atau yang biasa disebut dengan SMAR
adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Aktivitas utama SMAR dimulai dari pengelola 137.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan, dan pengolahan tanah buah segar menjadi minyak sawit, atau yang biasa disebut dengan CPO, dan inti sawit atau yang biasa disebut dengan PK. Hingga memprosesnya menjadi beragam produksi industrinya dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan eleokimia, serta perdagangan produk bebas berbasis kelapa sawit ke seluruh Indonesia. Untuk kode sahamnya, biasa disebut dengan SMAR, nama emitennya Sinarmas Agro Research, EPS-nya 108.5,77, PER-nya 4,02, ROA-nya 8,1%, ROE-nya 22,5%, current ratio-nya 1,49%. Yang kedua ada industri barang konsumsi. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabrieken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Sejak didirikan pada 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good atau yang biasa disebut dengan FMCG terkemuka di Indonesia. Kami telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunsilk, Bosch, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Untuk sahamnya, kode sahamnya UNVR, nama emitennya Unilever Indonesia Tbk, EPS-nya 160,00, PER-nya 26,44, ROA-nya 30,2%, ROE-nya 114,6%. Current ratio 0,7. Selanjutnya ada infrastruktur, utilitas, dan transportasi. PT Telkom Indonesia Persero atau TLKM. PT Telkom Indonesia Persero atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor induk telekomunikasi dan informasi. Untuk kode sahamnya, TLKM, nama emitennya PT Telkom Indonesia Persero Tbk, EPS-nya 232,15, PER-nya 17,75, ROE-nya 9,3%, ROE-nya 22,0%, current ratio-nya 0,6. Yang keempat ada finansial atau finance. PT Bank Sentral Asia atau Asia Tbk atau yang biasa disebut dengan BBCA, berdiri sejak 1957. Kami hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Melalui beragam produk dan layanan berkualitas dan tepat sasaran, solusi finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis, didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya. Kode sahamnya yakni BBCA, nama emitennya Bank Sentral Asia Tbk, EPS-nya 245,75, PER-nya 30,42, ROA-nya 2,6%, ROE-nya 15,3%, current ratio 0. Selanjutnya ada properti dan real estate. PT Pakuwon Jati Tbk atau PWON
merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang real estate dan bermarkas di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982. PT Pakuan Jati Tbk atau PWON adalah pengembang real estate terdiversifikasi yang fokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio properti utama perusahaan mencakup pengembangan retail, residensial, komersial, dan perhotelan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1986. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pakuan Jati Tbk. Kode sahamnya PWON, nama emitennya Pakuan Jati Tbk, EPS-nya 21,83, PER-nya 21,99, ROA-nya 3,7%, ROE-nya 6,8%, current ratio 2,94. Kemudian ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik, seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan mempelajari analisis teknikal adalah agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan di masa depan. Analisis teknikal dapat digunakan baik atau investor maupun trader meski tujuan mereka berbeda. Bagi investor, analisis teknikal dapat membantu untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli suatu saham guna disimpan dalam jangka panjang. Sementara, bagi trader, pastinya analisis teknikal digunakan untuk menentukan saham pilihan yang berpotensi cuan dalam jangka pendek. Kemudian ada rincian pembelian dan penjualan saham. Pembelian saham. Tanggal 3 bulan Desember 2021, harga 4160, kode emiten TLKM, vol pembelian 25, total harga pembelian 10.400.000. Tanggal 21 Desember 2021, harga 7375, kode emiten BBCA, vol pembelian 20, total harga beli 14.750.000. Kemudian tanggal 27 Desember 2021, harga 468, kode emiten PWON, vol pembelian 10, total harga beli 468.000. Bila dijumlahkan semuanya, total pembelian menjadi 25.618.000. Penjualan saham. Tanggal 3 Januari 2022, kode emiten TLKM, harga 4150, vol penjualan 25, total harga jual 10.375.000. Tanggal 3 bulan Januari 2022, kode emiten BBCA, harga 7625, vol penjualan 20, total harga jual 15.250. Tanggal 4 Januari 2022, PWON, harga 482, vol penjualan 10, total harga jual 482. Total penjualan dari harga jual yakni 26.107.000. Sedangkan gainnya yakni 476.000. Ringkasan hasil investasi. Total keuntungan dari investasi saham 476.000, total pembelian saham 25.618.000, total dana investasi awal 100 juta, total hasil investasi per tanggal 3 sampai 27 Desember 2021 yakni 26.107.000, total aset yakni 100.476.000. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.